Kurniawan Channel, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Hari ini saya akan melakukan belajar teknik resusitasi jantung paru pada bayi yang baru lahir. Pada kondisi-kondisi komplikasi persalinan menyebabkan bayi mengalami gagal nafas. Tindakan untuk menyelamatkan bayi yang gagal nafas adalah resusitasi jantung paru. Kondisi bayi, posisikan kepala agak tengadah, kemudian lihat apakah mulut bersih dari lendir atau cairan. Kita lakukan penghisapan. Setelah itu, kita cek kondisi bayi, apakah ada pengembang di dinding dadanya. Kemudian cek denyut jantungnya. Jika pernapasannya lambat, kurang dari 60 kali per menit, kita berikan ventilasi dengan menggunakan tub bayi. Menutup area mulut dan hidung. Kita berikan ventilasi 1 kali. Kita lihat apakah ada pengembang atau tidak. Kalau dada tidak mengembang, artinya posisinya kurang benar. Kita bisa atur posisi kembali bayi, posisi kepala agak mengadah supaya jalan nafasnya lurus. Kita berikan ventilasi lagi. Kalau sudah, kita cek lagi apakah dadanya mengembang, kemudian kita cek nadinya. Kemudian apakah kulitnya kemerahan atau sinosis, kebiruan. Sambil kita mengeringkan badannya dari cairan atau lendir, ini sekaligus merangsang bayi untuk bernafas dengan baik supaya bayinya tidak menangis. Bisa juga menepuk kakinya di telapak kakinya seperti ini. Kemudian kita cek lagi pernapasannya, denyut nadinya juga. Kalau tidak ada gerakan dinding dada, kemudian kita cek denyut nadi jantung. Jika tidak terdengar, kita lakukan resusitasi jantung paru, posisikan bayi. Kalau tidak ada gerakan dinding dada, kemudian denyut jantung tidak ada atau tidak terdengar, kita lakukan resusitasi jantung, posisikan bayi, dan kita minta bantuan asisten. Bantuan asisten untuk bertugas memberikan ventilasi. Posisikan kepala sedikit tengadah. Kalau terdengar denyut jantung, berikan ventilasi 1 kali dan berikan pijatan di bagian tengah septum. Posisikan kedua jempol di tengah septum, kemudian jari lainnya melingkar di badan bayi. Kita lakukan resusitasi dengan perbandingan 3 kali kegiatan banding 1 ventilasi, dilakukan dalam 2 detik, dilakukan sebanyak 30 siklus.
1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3. Misal sudah 30 kali, kita cek nadi apakah dinding dada mengembang atau tidak. Kemudian cek denyut jantungnya. Cek otot dan juga kulit bayi. Kalau denyut jantungnya sudah lebih dari 100 kali, kita hentikan tindakan resusitasi. Kalau denyut jantungnya kurang dari 60 kali, kita berikan ventilasi sebanyak 20 kali. Tetapi kalau denyut jantungnya tidak terdengar, kita lakukan lagi resusitasi jantung paru dengan perbandingan 3:1 dalam 30 siklus. Untuk cara yang kedua, dengan memakai jari telunjuk, posisi ini akan lebih baik kalau penolong ada di sebelah kanan. Kemudian tarik ke tengah, tempat di atas sentum, angkat jari telunjuk dan kita berikan pijatan dengan jari tengah dan jari manis di tepat di bawah garis lurus di kedua puting susu. Resusitasi pada bayi baru lahir. Tindakan ini penting untuk membantu mengendalikan nafas dan denyut jantung bayi yang mengalami gagal nafas mungkin akibat komplikasi saat persalinan. Kali ini praktikumnya adalah mengenai memandikan bayi baru lahir. Yang perlu kita ingat ketika melakukan tindakan memandikan bayi baru lahir adalah kita berikan waktu sekitar 6 jam setelah bayi dilahirkan, sehingga bayi tidak mengalami risiko hipertermia. Lalu setelah itu kita lakukan teknik memandikan bayi dengan sangat cepat, karena bayi memiliki risiko untuk terjadinya penurunan suhu tubuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Apakah benar ini dengan bayi Ibu Maya? Iya, Sus, benar. Baik. Oh ya, saya perawat Caca yang akan menangani bayi Ibu Maya yang akan memandikan. Mungkin saya membutuhkan waktu 10-15 menit untuk mempersiapkan alatnya ya, Bu. Oh, waktunya mandi ya, Sus? Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Ini anak yang keberapa ya, Bu ya? Yang pertama, Sus.
Ini saya angkat ke tas dulu ya, Bu. Kita dekatkan alat-alatnya dulu. Nanti kita bisa lihat kalau bayinya buang air besar atau buang air kecil. Lalu ini ada sampo dan sabunnya. Kita buka penutup bayinya. Juga bajunya dibuka kalau misalnya bayinya buang air besar atau buang air kecil. Dibersihkan pakai kapas. Dibersihkan pakai kapas. Dari depan ke belakang. Sampai bersih. Setelah itu kita tutup lagi bayinya supaya tidak kedinginan. Oke. Lalu kita siapkan 2 wasla untuk air hangat dan untuk mengeringkan. Kita basahkan menggunakan air hangat. Lalu kita lap dari kepala dulu, kita bersihkan. Setelah itu turun kembali, kita bersihkan tangannya sampai kaki. Lalu punggungnya seperti ini. Kalau sudah, untuk rambut bayi, tuangkan sampo. Selanjutnya lap untuk kasih sabun. Kasih sabun ke tangan bayi sampai belakang bayi seperti ini. Setelah itu kita tinggal masukkan bayinya ke dalam bak mandi. Cara mengendongnya, tangannya menjepit lengan, kemudian ibu jarinya di bagian bahu, lalu tangan satunya menjepit kedua kaki seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam bak mandi. Kita tinggal bersihkan bayinya saja. Lalu dibalik. Untuk bagian belakang dengan cara menjepit yang sama, jari telunjuk menjepit bagian atas dan 3 jari dikepit bayi seperti ini. Kita lalu bilas lagi bagian belakang sampai bayi bersih. Sudah bersih bayinya, sekarang kita pindahkan ke handuk. Selanjutnya kita keringkan dulu bayinya. Untuk tali pusar kalau belum lepas, kita pakai dimensi bersih kering saja, tidak usah diberi apa-apa. Sudah kering, kita pindahkan ke pakaian. Masih pakai minyak telon.
di bagian kaki, juga punggungnya. Kemudian pakai popok sebelum bayinya ditutup pakai baju untuk mengecek suhu bayinya terlebih dahulu. Lalu bayi ditutup pakaikan baju, popoknya, terakhir kita bedong bayinya. Untuk membedongnya jangan terlalu cepat-cepat supaya tidak mengganggu jalan pernapasan bayinya. Bayinya sudah bersih ya, sudah bersih, sudah wangi. Nah, nanti 2 jam lagi saya kembali lagi untuk memberikan obat kepada ibu ya. Yes, sus. Kalau begitu saya permisi dulu. Yes, sus. Demikian praktikum hari ini mengenai memandikan bayi baru lahir. Yang perlu selalu kita ingat adalah agar bayi tidak rendah suhunya yang terlalu rendah supaya tidak terjadi resiko hipertermia. Demikian praktikum yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.